Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, pada video kali kita akan membahas tentang barokah perintis daripada pewaris. Mari kita simak video dan penjelasannya di bawah, namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk para pemirsa channel Jalan Hidayah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Kita ini perintis, bukan pewaris. Kalimat tersebut kerap kita temukan di media sosial, yang menggambarkan semangat bekerja untuk meraih kemuliaan. Tentu dalam konteks agama Islam, semangat ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya tersebut, dengan cara yang baik, akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Manusia terlahir di dunia ini dengan rezeki dan nasib yang berbeda-beda. Ada yang terlahir dari keluarga yang kaya raya serba berkecukupan. Ada pula dari keluarga papa, yang untuk sekadar kebutuhan makan sehari-hari saja sudah merasa kesulitan. Namun, akhirnya ketika manusia telah dewasa, pada umumnya semua akan dituntut untuk menjadi individu yang mandiri. Tak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih bagi mereka yang telah berkeluarga. Seorang kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Bahkan, ada pula seseorang yang mesti menanggung kebutuhan beberapa generasi sekaligus. Kebutuhan dirinya, istri anaknya, dan juga orang tua yang mungkin sudah tak lagi bisa bekerja. Istilah zaman sekarang generasi sandwich. Namun, bagaimanapun kerasnya hidup harus dijalani. Kita harus berjuang dan bekerja untuk mencari sesuatu yang halal dan agar terhindar dari perbuatan meminta-minta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Untuk mengupayakan makanan ataupun sesuatu lainnya yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, yang halal dan baik, maka perlu kita usahakan dengan cara yang halal dan baik pula. Maka carilah rezeki atau bekerjalah dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah, Nabi Muhammad, bekerjalah. Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Begitulah, Allah senantiasa akan memperhatikan apa saja yang kita lakukan, termasuk dalam kita bekerja. Maka, tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah, selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah. Artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.
HR Al-Bukhari dan Muslim. Allah juga akan memberikan balasan yang istimewa bagi para pekerja atau pencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sungguh, tidaklah engkau menginfakkan nafkah, harta, dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya, bahkan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. HR Al-Bukhari. Sidang Jumat rahimakumullah, keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas merupakan landasan penting bagi orang-orang yang bekerja ataupun para pencari nafkah. Namun, bagaimana bila posisi kita adalah seorang pencari nafkah yang sekaligus juga menjadi pemimpin majikan dari sebuah usaha yang mempekerjakan banyak orang? Tentu, ada beberapa hal lain yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, perlakukanlah para pekerja tersebut dengan baik. Bayarkanlah upah mereka dengan tepat waktu. Jangan sampai terlalu lama menunda pembayaran upah, hingga digambarkan sampai mengering keringat para pekerja tersebut. Seorang majikan yang melalaikan upah buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya, mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak. Artinya, ada 3 golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Barang siapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji dengan menyebut namaku, lalu dia ingkar, berkhianat. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka, bukan budak, lalu memakan uang hasil penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. Ibnu Majah. Kemudian, yang kedua perlakukanlah mereka dengan baik. Para karyawan atau buruh, mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam usaha kita. Maka perhatikan kesejahteraan dan perlindungan mereka saat bekerja. Selain dari ajaran agama, hal ini juga telah diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Selain kedua hal tersebut, tentu masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan seorang pemimpin usaha majikan kepada karyawan buruh. Demikian penjelasan pada kali, semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan para pemirsa channel Jalan Hidayah.